Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan nyobain LCD KW ya. Kebetulan ini ada Samsung Galaxy A51 yang sebelumnya handphone sudah saya bongkar. Untuk frame dudukan LCD-nya juga sudah saya bersihkan dan siap kita ganti dengan LCD yang baru. Nah ini dia. Ini LCD KW ya, kualitas in-cell. Tentu saja untuk yang LCD KW itu pinjernya tidak on ya. Nah, di sini bisa kita lihat biasanya untuk yang ori atau yang OLED itu di sini ada lubang ya atau bolongan untuk sensor fingerprintnya atau sensor sidik jarinya. Jadi ini bisa dipastikan sudah tidak on ya untuk kualitas KW. Dan apakah ini recommended untuk kualitas LCD yang seperti ini ya? Karena biasanya kualitas LCD yang KW itu di samping tebel dia tidak presisi kalau dipasang, itu pinjer tidak on, terus kemudian ketajaman gambar ya itu jauh berkurang dibandingkan dengan yang OLED atau yang ori. Nah ini dia. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi LCD-nya ini tebel. Di pinggirannya ini nanti bakalan renggang ya, tidak bisa presisi atau tidak bisa rapat ya. Jadi bakalan renggang seperti ini, dan ini juga tidak boleh dipaksa ngelemnya ya. Kalau dipaksa itu akan terjadi semacam LCD-nya itu ngeganjel dengan frame-nya. Jadi bakalan ada timbul ngeden ataupun shadow ya seperti itu. Nah ini kita coba ya, kita coba dulu tes. Jadi kita langsung dari posisi handphone sudah dibongkar ya, kita mulainya. Buat teman-teman yang mulai dari awal silakan buka backdoornya, kemudian bezelnya, baut-bautnya, kemudian buka LCD yang lamanya, lalu bersihkan frame-nya, seperti itu urut-urutannya ya. Dan ini sudah saya nyalakan handphonenya, kita tunggu sampai bootingnya selesai ya. Ini untuk kita mengetes ya kualitas touchscreen-nya, gambarnya ya. Yang pasti untuk ketajaman warna ini sudah jelas berkurang ya. Sudah jelas berkurang. Untuk yang kualitas KW seperti ini kita akan coba tes ya. Jadi di sini karena ini permintaan user ya, permintaan usernya yang penting ada gambarnya katanya, karena memang kalau kualitas ori itu mahal ya, OLED juga lumayan mahal ya. Ini kita tes saja dulu ya. Jadi untuk warna sih sebenarnya ya nggak begitu ngaruh sih kalau kita menggunakan tema lain ya. Kalau tema handphonenya itu yang ori Samsung itu baru kelihatan ya ketajaman gambarnya, warnanya biru, hijau dan merahnya itu terlalu kelihatan. Kalau yang menggunakan tema lain mungkin tidak begitu kelihatan ya. Oke, ini kita sudah tes semuanya untuk touchscreen, kemudian kebersihan layar juga ya bagus sih ya, namanya LCD baru ya. Oke. Kemudian apakah ini recommended untuk melakukan penggantian LCD pada Samsung Galaxy A51 menggunakan LCD KW ya? Jadi kalau menurut saya itu tidak recommended ya. Sekurang-kurangnya kita ganti yang OLED. OLED juga tidak terlalu mahal ya. Kalau kita bicara yang ori kan adanya di service center, itu harganya sekitar 1.600.000-an. Tapi kalau yang OLED kan ada itu yang harga berapa, 600-an ya. Jadi ini sekedar info saja untuk biasanya ketika user ingin mengganti LCD itu harganya di counter rata-rata untuk yang kualitas KW itu sekitar 400-450 ribu ya. Dan yang OLED itu 600 sampai 650 ya. Kalau yang menggunakan plus frame itu sekitar 700-an. Jadi daripada mengganti LCD KW yang harganya 450, kalau saya pikir menggunakan mending
beli yang OLED saja, ganti dengan kualitas OLED. Itu presisi sudah jelas, terus kemudian ketajaman gambar hampir sama dengan yang ori, terus pinjer atau sidik jarinya itu on, bisa digunakan. Selisihnya sedikit, kalau 400.000 ke 600 kan 200.000 saja ya. Jadi kalau menurut saya untuk melakukan penggantian LCD pada Samsung Galaxy A51 menggunakan LCD KW ini tidak recommended ya. Jadi ya kita cari yang tengah-tengah saja, yang kualitas gambar bagus, pinjernya on, yaitu kualitas OLED ya. Harganya tidak jauh berbeda dengan yang KW ya. Kalau kita ingin mengganti ori pabrikan ya, yang di service center itu kan harganya memang hampir sama dengan harga handphone secondnya ya. Jadi kita bisa ambil jalan tengahnya saja, ganti dengan yang OLED, jangan yang KW seperti ini. Ini walaupun ini namanya kita memenuhi permintaan pelanggan ya, permintaan user mintanya yang KW seperti ini, itu kita juga sengsara loh masangnya. Masangnya nggak tega banget karena memang LCD-nya itu tebel, nggak bisa presisi ya. Terus bakalan pinggirannya itu renggang, mangap, terus lemnya juga belepotan. Jadi kita itu sebenarnya nggak tega banget kalau mengganti LCD yang bawaannya Super AMOLED atau AMOLED, terus kita ganti yang KW. Itu pasti di semua tipe Samsung yang menggunakan bawaan LCD Super AMOLED itu, kalau kita ganti yang KW seperti ini ya pasti hasilnya tidak memuaskan ya. Walaupun ya kita sebelumnya sudah konfirmasi ya sama usernya, kalau memang menggunakan LCD yang KW nanti hasilnya tidak bagus ya. Kalau apa namanya usernya nerima ya kita kerjain saja seperti ini ya, walaupun sebenarnya kita tidak tega loh. Nah ini dia, jadi ini sudah kita lem tadi ya, kita bisa lihat karena lemnya itu kita kasih di pinggirannya saja, terus kemudian LCD-nya renggang ya, dipastikan LCD-nya ini tidak presisi ya. Terus di sini yang paling penting ketika kita ngikat ya menggunakan karet, ini kan lem harus kita keringin seperti biasa, harus kita ikat, kita diamkan nanti ya, agar LCD ini ya nempel, kering dan presisi kan, tujuan kita seperti itu ya. Tetapi ketika kita ngikat menggunakan karet seperti ini bergeser lagi loh, LCD-nya bergeser lagi karena LCD-nya itu tebel ya, pinggirannya itu lari ya di atas frame, jadi tidak ada sekatan di pinggirannya itu. Jadi ketika kita ngikat menggunakan karet ya harus kita presisikan lagi, jangan sampai nanti pas kita ikat menggunakan karet kita keringin, setelah kering malah LCD-nya bergeser ya, jadi tidak rapi ya. Jadi memang harus pelan-pelan ya, kita pastikan LCD-nya sudah presisi, terus kemudian kita ikat, kita cek lagi, kalau bergeser bisa lepaskan kembali karetnya. Jadi ini hasilnya bakalan kurang memuaskan ya. Oke, sampai di sini sekian dulu lah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam opreker handphone.